Dok, kalau misalkan ternyata ibu hamil tersebut kena pertama kali ya, dok? Ya. Obat yang pertama biasanya dikasih itu apa? Tergantung dia, kalau dia sudah terkena, kalau dia baru preeklamsia, tergantung usia kehamilan juga. Nah, kalau misalnya usia kehamilan di bawah 37 minggu, kita masih bisa memberikan pengobatan konservatif. Jadi kita lakukan pengobatan konservatif, kita lakukan kontrol rutin, biasanya kontrol rutin tekanan darah, kontrol rutin USG-nya juga untuk melihat perkembangan dari bayinya. Biasanya preeklamsia juga menyebabkan pertumbuhan janinnya terhambat atau kita bilang namanya IUCA. Jadi kita mesti lihat tergantung usia kehamilan. Nah, kalau usia kehamilan sudah ada atau 37 minggu, ya pengobatannya harus segera dilahirkan. Nah, jadi bayinya kita lahirkan. Itu. Kalau preeklamsia ini sendiri biasanya umur kehamilan berapa ya? Jadi preeklamsia itu ada biasanya ada, kita sebut ada yang early onset atau yang late onset. Early onset itu biasanya 32 atau 34 minggu ke bawah. Nah, kalau yang late onset biasanya di atas itu sampai yang paling sering itu late onset. Yang late onset jadi datang tiba-tiba tekanan darah 180, protein urinnya udah positif. Nah, biasanya usia kehamilan sudah di atas 37 minggu itu late onset. Paling sering itu. Ini kalau misalkan dok, ini kan kita lagi di rumah sakit ya. Jadi kan kalau ibu hamil biasanya ke puskesmas dulu ya. Ini untuk teman-teman sejauh saya misalnya dari umum ya di puskesmas ini gimana sih dok kita nanganin awalnya dulu? Oh ternyata tiba-tiba ada datang ibu hamil kejang di puskesmas itu kan gimana dulu? Ya, jadi nah kalau sudah masuk kejang, nah kejang itu beda lagi. Jadi tadi kan ada yang namanya preeklamsia berat. Nah, yang kalau sudah masuk ke kejang itu udah efek lanjutannya bisa namanya eklamsi. Nah, kalau kejang itu namanya eklamsi. Nah, jadi preeklamsia berat kalau tidak segera ditangani, tidak diobati, nah dia bisa masuk ke arah komplikasi berikutnya, bisa sampai ke kejang, itu namanya eklamsi. Nah, apabila pasien datang misalnya PEB, pasien preeklamsia berat atau eklamsi, biasanya kita tangani kalau misalnya kalau preeklamsia berat ya, pertama kalau preeklamsia berat ya kalau dengan usia kehamilan sudah di atas 34 minggu, kita saranin untuk misalnya kalau dari puskesmas ya segera dirujuk, tapi penanganan dulu. Biasanya dikasih obat tekanan darah, sama yang paling penting obat pencegah kejang kalau sudah preeklamsia. Nah, itu biasanya kita kasih obatnya injeksi MgS4 atau magnesium sulfat. Nah, begitu pula dengan eklamsi. Kalau sudah sampai eklamsi ya pertama kita harus lakukan ABCD, airway breathing suppression dulu, kemudian kita lakukan pemberian obat untuk mencegah kejangnya. Kemudian dirujuk ya. Jadi udah tangani kegawatan dulu, baru dirujuk. Apakah ada rentang waktunya dok antara dari penanganan awal kemudian dirujuk atau kita harus rujuk sesegera mungkin gitu? Kalau untuk PEB biasanya dia masih, kalau kita sudah pemberian MgS4-nya sudah sesuai, biasanya setelah selesai itu yang langsung saja dirujuk. Nah, kalau eklamsi ya itu kalau sudah kita masukin obat kemudian udah tenang ya langsung dirujuk. Harus sesegera mungkin dirujuk. Karena kalau sudah eklamsi itu kan kesadarannya biasanya menurun. Kesadaran menurun ya segera dilahirkan, bayinya dilahirkan, dilakukan perawatan lebih lanjut, kemudian intensif care. Kalau misalkan kita lihat ibunya ya udah kena eklamsi misalnya, ada dampak panjangnya nggak sih dok buat ibunya? Ya, kalau eklamsi kalau kita menanganinya mungkin kalau kita menangani cepat, efeknya mungkin akan lebih sedikit. Tapi kalau misalnya dia sudah kejang terus-terusan, yang kita takutkan bisa terjadi pendarahan di otak, bisa sampai pendarahan di otak, bisa stroke, bisa paling gawat ya sampai dengan meninggal. Nah, kalau kita menangani secepatnya biasanya sih efeknya sih tidak terlalu besar. Yang paling yang kita takutkan sih itu karena kontak kejang terus, tekanan darah tinggi terus, bisa sampai tekanan darah di otak bisa pecah. Mungkin itu ya cerita tentang eklamsi ya dari awal sampai terakhir. Oke, jadi eklamsi ini lumayan berat gitu ya. Dia penyebab penyebab angka kematian ibu yang tinggi itu ya nomor 2 setelah pendarahan, preeklamsia, eklamsia, kemudian penyebab yang lain bisa infeksi atau bisa penyakit jantung yang sekarang paling lagi ramai ini penyakit jantung. Berarti dari eklamsi ini bisa jadi penyakit jantung bisa, juga? Bisa. Biasanya ada kita sering dapatkan setelah melahirkan, tapi misalnya dia nggak kontrol rutin. Biasanya datang tuh berikutnya tiba-tiba udah sesak napas. Nah, bisa jadi sudah ada edema paru atau bisa kita dapatkan ada yang namanya PPCM atau peripartum kardiomyopati, itu paling sering. Nah, itu sekarang paling sering bisa juga untuk penyebab kematian ibu. Jadi memang saling keterkaitan. Ya. Nah, berat ya jadi ibu ya yang mengandung. Lagi kalau misalkan kena eklamsi ya. Jadi kita harus benar-benar mencegah ibu ini supaya tidak terkena eklamsi ya. Tadi dokter tentang harus iron mungkin bisa kita jelasin untuk iron bagusnya itu berapa di semester 1, 2, 3 itu berapa? Jadi di semester 1 biasanya 1 kali, nanti di semester 2, semester 3 3 kali. Nah, jadi di semester 1 biasanya kita lihat untuk USG untuk lihat perkembangan bayinya, untuk tafsirannya tanggal berapa. Terus kemudian selain itu kita juga bisa, misalnya usia kehamilan sudah di atas 12 minggu, kita bisa lakukan screening preeklamsia. Kemudian di semester 2 biasanya kita lakukan pemeriksaan dari ya selain dari tekanan darah, timbang berat badan. Selain itu juga kita lakukan pemeriksaan USG untuk menentukan apakah ada kelainan kongenital atau tidak.
Nah, kemudian yang terakhir, trimester 3 kontrol untuk melakukan kalau misalnya AWC kita lakukan apakah ada bayinya sejahtera enggak di dalam rahim. Jadi bisa kita lihat posisinya, bisa kita lihat posisi plasentanya, air ketubannya cukup apa tidak, berat badan bayinya bagus apa tidak, sesuai sama usia kehamilan atau tidak. Itu baik yang normal dan yang preeklamsi pun tetap sama berarti ya? Kalau yang preeklamsia biasanya kita lebih rutin. Lebih rutin. Nah, biasanya ada yang bilang 2 minggu sekali, ada yang 3 minggu sekali, yang 1 bulan sekali. Jadi itu untuk pemeriksaan biar kita mengetahui pertama dari perkembangan tekanan darah sama pertumbuhan bayinya bagaimana. Selain ibunya juga kita perhatikan ke bayinya juga. Karena kalau dengan tekanan darahnya yang tinggi, nutrisi ke bayinya akan kurang. Jadi pertumbuhan bayinya juga yang kita takutkan bisa terhambat. Bisa namanya IUCR. Selain sampai IUCR, pertumbuhannya sedikit, bisa sampai dengan bayinya juga IFD atau bisa meninggal di dalam rahim. Nah, makanya lebih sering rutin. Lebih sering ya, untuk yang sudah kena PIR ya. Tapi dari konsepnya di bawah 32 minggu ke bawah ya. Baik, seru juga ya ngobrol-ngobrol tentang preeklamsi dengan Dr. Jacob. Oke, mungkin teman-teman barangkali ada pertanyaan nanti bisa komen di bawah. Nanti barangkali kita akan menjawab pertanyaan teman-teman oleh Dr. Jacob. Ya. Jadi mungkin itu saja Dok. Terima kasih atas partisipasinya Dok dalam masalah Batuk KMC ini untuk ngobrol-ngobrol ini episode 2 Dok. Semoga kedepannya lebih lama lagi, lebih ada episode selanjutnya. Terima kasih. Oke, insyaallah baik. Mungkin itu saja. Terima kasih dari kami. Salam buat Batuk KMC di luar sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.